Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore Mancing, welcome back. Pada kesempatan kali ini saya mau coba untuk review brand dari Ryobi, yaitu Sainos LT 1000 HP. Reel ini sudah power handle atau screen handle dengan konsep Light and Tug atau LT. Ini konsep yang dipakai juga di brand Daiwa dan artinya adalah ringan dan kuat. Oke, sebelum lebih jauh kita intip-intip dulu di bagian boxnya seperti biasa. Di sini tertulis untuk rasio Sainos LT 5,3:1. Kemudian untuk beratnya di sini tertulis 215 gram. Memiliki jumlah bearing 7 buah dan maksimal drag 5 kg. Di sini juga ditulis secara rinci untuk ball bearingnya itu dia punya 6 plus 1. Plus satunya itu biasanya adalah one way. Instant anti reverse, CNC screw in handle, special design spool, jadi spoolnya model baru, CNC aluminium spool. Kemudian cukup menarik di bagian main shaft, dia sudah menggunakan bahan stainless steel, lightweight graphite body dan rotor. Jadi rotor dan bodinya terbuat dari bahan grafit, dan terakhir line rollernya itu udah pakai bearing. Oke, mantap. Kemudian geser di sebelah kanan, di sini juga ditulis ya secara singkat dari ukuran 1000 sampai 5000. Jadi Sainos LT itu punya ukuran maksimal 5000. Di sini tertuliskan gear ratio, terus drag powernya, berat, ball bearing, dan line kapasitas atau line yang bisa ditampung pada spool. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada barcode Sainos LT made in China, barcode WhatsApp dan Instagram. Oke, itu aja yang bisa kita lihat di bagian boxnya. Oke, langsung aja kita buka, dan ini adalah penampakan dalam boxnya. Di sini ada reelnya sendiri. Terus di sini ada stopper. Nah, ini bukan include dari kemasan Ryobi, tapi ini free dari resellernya. Oke, thank you. Di sini juga ada owner manual atau manual book, jadi teman-teman bisa baca-baca sekitar tentang reel ini dan garansi. Kemudian yang terakhir ini adalah skematik. Nah, ini yang saya suka kalau reel-reel yang ada skematiknya, jadi kita bisa benar-benar lihat secara detail susunan-susunan part yang ada pada reel tersebut. Selain itu juga di bawahnya tertulis dengan jelas nama-nama part. Nah, jadi selain teman-teman bisa tahu secara detail susunan part yang ada pada Ryobi Sainos ini, juga teman-teman bisa tahu ya nama-nama part yang ada pada reel Ryobi Sainos LT ini. Jadi ini mempermudah teman-teman ketika ngalamin kerusakan dan harus cari partnya di online shop atau offline shop. Oke, langsung kita fokus sama reelnya. Untuk handle di sini sudah aluminium handle ya, dengan cutting CNC. Ini rapi banget, juga bagus warnanya, dan ada emboss Ryobi pada bagian handle. Kemudian ini adalah penampakan daripada reel Sainos LT. Untuk desain body dan kombinasi warnanya di sini kelihatan mantep banget. Untuk knob dragnya ya mirip-mirip reel sebelah. Sedangkan untuk bail armnya di sini memang benar-benar tebal, dia warna gold. Kemudian untuk spring bail armnya juga saya rasa pulen, nggak loyo. Kemudian ini adalah penampakan secara detail pada bagian spool. Ini konsep baru yang ada pada Ryobi. Dia memang mirip-mirip reel, ya udah sebut aja Daiwa. Dia punya bibir spool yang lebih oval ya, beda daripada seri sebelumnya. Spool dengan desain yang seperti ini tuh bakalan enak banget buat teman-teman pakai dengan teknik casting. Jadi si lane itu atau PE kalian bisa keluar atau rilis di spool lebih smooth. Jadi bisa lebih long cast juga. Lanjut ke bagian rotor. Nah, rotornya di sini masih menggunakan bahan grafit, tapi desainnya gila coy. Mantap, Jos Marco Jos, bagus ini. Beda daripada seri sebelumnya. Kemudian di sini juga masih ada switch one way. Nah, ini berguna banget buat teman-teman kalau ngegulung lure mentok sampai ujung joran. Nah, bisa pakai fitur ini. Nah, ini tampak belakangnya. Dan ini adalah gagang atau leher serialnya. Ya, seperti biasa di sini engineer by Japan. Oke, kita coba pasang handle-nya. Ya, ini handle-nya nanti kita cek bisa di custom atau enggak ya. Biasanya sih kalau Ryobi dia bisa dibuka atau bisa di custom.
Oke, di sini untuk putaran mesinnya beda, kayak ini lebih bagus daripada Ryobi Ultra Power ya. Ini lebih smooth. Tapi harganya di bawah Ryobi Ultra Power malah. Ya mungkin lebihnya dari Ultra Power itu punya body base-nya itu dari karbon, sedangkan ini masih grafit. Memang terasa agak berat dan teman-teman perlu tahu bahwa ini ukuran 1000 tapi bongsor ya, lebih besar daripada ukuran 1000 pada umumnya. Kemudian ini adalah suara klik dragnya. Jujur aja ini nggak seperti biasa ya, ini lebih pelan, lebih smooth ya. Nggak tahu, nanti kita cek apa klikernya beda. Oke, yang jelas di sini untuk knob dragnya sudah menggunakan seal atau rubber seal, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya ada air masuk ke bagian dragnya. Oke, kita lihat lebih detail lagi pada bagian spool. Nah, di sini bibir spoolnya emang benar-benar oval ya, jadi bakalan enak banget buat teman-teman main casting. Yang menarik juga sistem clicker pada bagian dragnya beda, ini desain baru. Jadi pantasan suaranya juga beda karakter dengan seri-seri sebelumnya. Oke, kita cek untuk di bagian drag washer dan key washernya. Di sini ada satu buah klip yang saya harus buka dulu. Oke, teman-teman bisa lihat untuk drag washernya masih berbentuk kain seperti ini, masih belum karbon. Sedangkan untuk key washernya dia sepertinya udah bahan aluminium ya, jadi nggak usah takut karat kalau nanti kena air asin, ini aman. Oke, kita tadi udah lihat gear yang ada pada bagian spool, dan ini adalah penampakan clicker dragnya. Ini model baru. Ya memang mirip Real Daiwa ya, cuman kalau Real Daiwa itu menonjol keluar, sedangkan untuk Ryobi Shyness ini dia menonjol atau melengkung ke dalam. Kalau dilihat secara detail pada bagian rotornya juga bagus ya, dia lebih slick kelihatannya karena penempatan skrunya juga benar-benar diperhatiin. Lekukan-lekukan bodinya juga mantap. Oke, kita cek di bagian handle ya, knobnya ini bisa nggak kita buka. Dan sekalian kita cek apa sudah menggunakan bearing atau masih menggunakan bushing. Sebelumnya kita harus buka dulu cover knobnya seperti ini. Oke, di sini ada satu buah skru, jadi seharusnya bisa kita buka dan custom. Kita buka dulu skrunya di sini. Oke, menarik di sini untuk di bagian knobnya masih menggunakan bushing. Jadi kelima bearing sisanya seharusnya ada pada bagian mesin utama, karena satu bearing itu udah ada pada bagian roller. Yang saya kira tadinya di bagian knob ini sudah menggunakan bearing, jadi di mesinnya itu cuma pakai 4 bearing dan 2 pada bagian knob. Tapi menarik di sini untuk knobnya masih menggunakan bushing. Tapi di sini teman-teman bisa upgrade karena ukurannya ini banyak ya, banyak bearing yang dijual dengan ukuran bushing Ryobi ini. Ya, untuk ukurannya 4x7x2,5 mm. Teman-teman bisa cari di online shop atau toko-toko offline kesayangan teman-teman sendiri. Nah, di sini kita cek untuk bagian line roller. Nah, di boxnya tadi udah dijelasin bahwa line rollernya itu sudah menggunakan satu bearing. Oke, kita coba cek apa benar-benar ada bearing atau fake ya. Kita coba pastiin. Di sini ada satu buah skru yang harus saya buka terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa lihat memang di sini ada satu buah bearing, dan benar ya yang tadi kita baca di bagian boxnya atau spesifikasi singkat yang ada pada bagian box. Gak lupa juga saya bakalan ukur ya teman-teman, jadi ketika ngalamin kerusakan pada bearing line roller bisa cari penggantinya dengan ukuran yang udah saya ukur. Untuk ukurannya di sini sama kayak ukuran knob, dia punya diameter dalam 4, luar 7, dan tebal 2,5 mm. Teman-teman gak perlu khawatir, ukuran bearing ini tuh banyak banget dijual di online shop, atau nanti saya selipin aja link pembeliannya di kolom deskripsi, atau banyak banget bearing yang saya jual juga di toko online saya. Oke, saya mau coba untuk timbang. Kalau misalnya kita baca tadi di boxnya itu tertulis 215 gram, ya itu memang cukup berat ya.
Tapi menariknya di sini berat aslinya cuma 208 gram, sedangkan reel-reel lain biasanya malah lebih ya daripada yang tertulis pada spesifikasi. Ya memang ini nggak ringan-ringan banget karena mengingat bodi dan rotornya itu masih dibuat dari bahan grafit. Tapi selain itu reel ini juga terbilang bongsor ya. Yang saya lihat reel ini lebih besar daripada ukuran 1000 umumnya. Di sini saya bakal sedikit komparasiin dengan Daiwa XLR LT. Nah, ini sama-sama menggunakan konsep LT, dilihat drag knobnya juga mirip-mirip. Di kamera memang nggak terlalu kelihatan ya perbedaan besarnya. Tapi beda cerita kalau teman-teman dilihat secara langsung. Oke, untuk Daiwa XLR LT juga jelas lebih ringan karena bahan yang digunakan sudah karbon di bagian rotor dan bodinya, jadi wajar kalau si Daiwa XLR lebih ringan. Oke, untuk kesimpulan, Ryobi Saines LT 1000 HP dibanderol dengan harga 500 sampai 700 ribuan, ini jos banget, recommended banget buat dibeli. Jujur saya penasaran banget sama dalemannya ya. Nanti kita coba peretel-etel di next video, terutama pada sisa kelima bearing pada Ryobi Saines ini. Saya pengen tahu banget ya penempatannya itu ada di bagian mana aja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Explore Mancing pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.